Assalamualaikum. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada video kali ini, kami akan coba sedikit sharing tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan dari kebun. Nah, penghasilan tambahan ini adalah dengan cara menghasilkan madu dari kebun ya sobat ya. Nah, jadi dari kebun ini kita bisa menghasilkan madu, yaitu dengan cara kita memelihara lebah. Nah, lebah ini adalah lebah trigona ya sobat ya. Atau ada juga yang menyebutnya kelanceng, ada juga yang menyebutnya kelulut. Nah, di sini juga saya baru coba untuk memelihara lebah kelanceng ini ya sobat ya. Jadi di sini saya juga mau sharing supaya sobat semua juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari lebah kelanceng ini. Nah, lebah kelanceng ini adalah lebah yang tidak menyengat ya sobat ya, tapi dia menggigit juga jika dia merasa terancam. Dan lebah kelanceng ini juga ada banyak jenisnya sobat ya, ada jenis Levisev, ada Itama. Untuk lebah yang Itama itu dia bentuk badannya atau ukuran badannya itu besar. Nah, jadi lebah trigona jenis Itama itu adalah jenis yang paling besar ya sobat ya, lebah trigona yang paling besar. Nah, keuntungan dari memelihara lebah trigona ini, sobat bisa menghasilkan madu yang pertama, yang kedua bisa menghasilkan bee pollen, kemudian juga bisa menghasilkan propolis. Dan propolisnya ini biasanya lebih banyak ya sobat ya. Jadi sobat bisa menghasilkan 3 jenis produksi tersebut dari lebah trigona. Kemudian keuntungan yang selanjutnya juga si lebah trigona ini dapat membantu penyerbukan tanaman ya sobat ya. Nah, jadi tanaman bisa terbantu dengan adanya lebah trigona ini. Jadi bisa membantu penyerbukan juga supaya menjadi buah atau biji nantinya. Nah, untuk memelihara lebah trigona ini yang sobat harus siapkan adalah vegetasinya. Karena lebah ini mengambil madu atau nektar dari bunga-bunga serta mengambil polen juga dari bunga-bunga ya sobat ya. Jadi sobat siapkan tanaman yang memiliki bunga atau yang berbunga. Biasanya yang disukai lebah trigona ini adalah tanaman bunga air mata pengantin, bisa juga kaliandra, pokoknya tanaman-tanaman yang berbunga ya sobat ya. Nah, contohnya ini adalah pohon anthurium. Ini ada tongkolnya sobat ya, jadi dia baru mengeluarkan polen. Nah, si lebahnya ini mengumpulkan polen dari tongkol anthurium ini. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot merawatnya atau memberi makannya. Kita hanya tinggal menyediakan makanannya aja, yaitu bunga-bungaan. Tentunya jika di rumah sobat sudah ada tanaman-tanaman berbunga, sudah tidak perlu repot lagi untuk menyiapkan makanannya sobat ya. Pokoknya bunga-bungaan apa aja sobat ya. Jadi misalnya ada pohon kersen, dia juga suka pohon kersen bunganya. Pohon bidara juga ada bunganya, bunga kecil-kecil seperti itu ya sobat ya. Si lebahnya ini juga suka sobat ya. Nah, ini dia ya sobat ya, kotak lebahnya atau stup lebahnya. Jadi di habitat aslinya itu lebah trigona ini bersarang biasanya di batang-batang bambu, di ruas-ruas bambu. Tapi di sini kita menggunakan stup atau papan seperti ini. Nah, sekarang kita coba lihat sobat ya, seperti apa lebahnya itu. Nah, jadi lebahnya itu seperti ini. Ini bisa sobat lihat dia. Ini ada telur-telur lebahnya. Dan ini ada sarang madunya ya sobat ya, tempat madunya. Dan juga ada tempat bee pollennya atau tempat polennya. Jadi lebahnya itu sangat kecil seperti ini sobat ya. Ini adalah jenis Trigona Levisev. Nah, jadi sarangnya itu menggunakan kotak papan seperti ini. Dengan bagian atasnya itu kita lapisi plastik supaya kita lebih mudah memantaunya jika sudah siap untuk dipanen nantinya. Dan untuk madu dari lebah trigona ini juga katanya manfaatnya itu 4 kali lipat dari madu biasa sobat ya. Dan juga harganya juga lebih mahal biasanya
Tapi karena di sini lebahnya kecil-kecil, jadi lebih lama lagi ya sobat ya untuk menghasilkan madunya. Berbeda dengan jenis Trigona yang Itama, dia lebih besar, jadi menghasilkan madunya juga lebih cepat dan lebih banyak. Nah, jika di antara sobat ada yang ingin membeli koloni lebah Trigona ini, mungkin bisa membelinya melalui link yang ada di deskripsi video ini ya sobat ya. Sobat cari aja yang lokasinya dekat di mana supaya lebih aman juga pengirimannya. Dan di satu koloni ini biasanya ada ratunya sobat ya. Nah, ini dia ratunya. Dia itu yang menghasilkan telur nantinya. Nah, jadi di sarangnya ini atau di stupnya ini hanya ada satu lubang ya sobat ya untuk keluar masuk si lebah Trigonanya ini. Dan dia biasanya keluar masuk itu untuk mencari polen atau makanan atau nektar juga untuk kebutuhan hidupnya yang ada di dalam ini. Nah, biasanya dia menggunakan kakinya untuk menempelkan polen ya sobat ya. Nah, bisa sobat lihat ini kuning-kuning yang menempel di kakinya ini adalah polen dari bunga-bungaan ya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu ya sobat ya untuk video kali ini. Jika di antara sobat ada yang ingin coba memelihara lebah Trigona ini, mungkin bisa mencobanya karena juga menghasilkan madu. Selain itu juga menghasilkan polen, bipolen, dan juga menghasilkan propolis serta membantu penyerbukan tanaman. Nah, sekian dulu sobat untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.